Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah klik video ini. Oke, kali ini Anda mau membawain cerita yaitu tentang cinta beda agama. Cinta beda agama mungkin dialami oleh beberapa orang yang mereka harus memilih antara Tuhannya atau orang yang dia cintai. Karena terdapat larangan di dalam agama yang melarang untuk menikahi orang yang beda agama. Saamin, tidak seiman adalah sebuah ungkapan bagi orang yang menjalani cinta beda agama. Nah, ternyata cinta beda agama udah ada sejak dulu, dan bahkan di zaman Nabi Muhammad SAW sudah ada cinta beda agama, yaitu kisah cintanya Sayyidah Zainab binti Rasulullah SAW. Zainab adalah putri Rasulullah SAW yang dinikahi oleh Abul As bin Rabi. Jadi ketika pernikahannya Sayyidah Zainab dan Abul As, itu Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha sebagai ibunya memberikan sebuah kalung miliknya untuk Sayyidah Zainab sebagai tanda kasih sayang Sayyidah Khadijah kepada Sayyidah Zainab radhiyallahu anha. Dan itu pernikahannya Zainab dan Abul As itu terjadi sebelum Nabi Muhammad SAW diutus menjadi Nabi dan Rasul, sebelum Nabi Muhammad SAW mendapat wahyu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Lalu ketika Nabi Muhammad SAW mendapat wahyu dari Allah dan menjadi Nabi dan Rasul, situ Sayyidah Zainab masuk Islam, tapi berbeda dengan Abul As. Jadi Sayyidah Zainab pulang bicara kepada Abul As, wahai suamiku, ayahku ini adalah seorang Nabi dan Rasul. Jadi alangkah bagusnya engkau juga mempercayai apa yang dibawa oleh ayahku, karena yang dibawa oleh ayahku itu adalah kebenaran, adalah hak. Maka disitu Abul As enggan untuk masuk Islam dan mempercayai Nabi Muhammad SAW. Sampai pada saatnya Nabi Muhammad SAW dapat perintah untuk hijrah ke kota Madinah. Kemudian setelah Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah, sampai netap Nabi Muhammad SAW di Madinah, Nabi Muhammad mengutus Zaid bin Harisah dan Abu Rafi untuk menjemput keluarga-keluarga beliau yang masih berada di dekat Mekah. Maka di situ dijemputlah keluarga-keluarga beliau yang muslim yang masih berada di Mekah. Di situ Fatimah, Ummu Kulsum dan keluarga Nabi Muhammad SAW yang lain dijemput untuk ikut ke kota Madinah. Di situ semuanya mereka ikut ke Madinah kecuali Zainab, karena Zainab dilarang oleh suaminya yaitu Abul As. Maka diizinkan oleh baginda Nabi Muhammad SAW karena larangan suaminya, karena Zainab adalah istri yang taat kepada suami, maka Zainab juga ikut akan perintah suaminya. Saat itu belum ada larangan menikah dengan orang yang beda agama. Maka di sini Nabi Muhammad SAW mengizinkan, karena belum ada larangan untuk menikah dengan yang beda agama. Setelah itu maka tak lama kemudian terjadilah perang Badar, yang mana di situ kaum muslimin memerangi kaum kafir Quraisy, yang pada akhirnya dimenangi oleh kaum muslimin. Dan di antara pasukan kaum kafir Quraisy terdapat di situ Abul As yang tidak mau menjadi pasukan musuhnya baginda Nabi Muhammad SAW. Dan di situ karena dimenangkan oleh kaum muslimin, maka Abul As menjadi tahanan kaum muslimin. Karena ditahan oleh kaum muslimin, di situ kaum muslimin menawarkan untuk orang-orang yang mereka ingin tawanan perang dibebaskan untuk membayar. Maka di situ Sayyidah Zainab radhiyallahu anha mengirimkan kalung pemberian Sayyidah Khadijah radhiyallahu anha untuk menebus
daripada suaminya yaitu Abul As. Maka setelah sampai ke Madinah, Allah melihat kalung itu dan beliau sangat senang melihat karena ini milik Khadijah, kata beliau. Siapa yang membawa ini? Jadi Nabi Muhammad SAW lari kepada para sahabat, bertanya kepada para sahabat, wahai sahabatku, ini milik siapa? Jadi kata para sahabat, itu milik Abul As ya Rasulullah. Itu adalah tebusan dari istrinya. Maka di situ Nabi Muhammad SAW sedih dan menyadari bahwa cinta luar biasa daripada Zainab untuk suaminya Abul As. Maka berkata Nabi Muhammad SAW kepada para sahabat, wahai sahabatku, ini adalah kalung milik Khadijah. Apakah kalian rela jikalau kalung ini dikembalikan kepada pemiliknya beserta tawanan yaitu Abul As? Maka di situ para sahabat, ya Rasulullah, akan kami kembalikan. Pada situ dikembalikanlah kalungnya milik Zainab itu dengan Abul As. Abul As pulang dan diberi perjanjian oleh Rasulullah SAW bahwa dengan terlepasnya Abul As, Zainab diperbolehkan untuk kembali kepada ayahnya yaitu Rasulullah SAW dan ikut hijrah ke Madinah. Maka ketika Abul As sudah sampai ke Mekah, disampaikanlah oleh Abul As dan Zainab hijrah ke Madinah. Itu berselang lama sampai 6 tahun lamanya, Zainab masih mengharapkan Abul As untuk masuk Islam dan kembali bersama Zainab. Maka pada suatu ketika Abul As pergi ke kota Syam untuk berdagang, tengah perjalanan terjadi perperangan kecil di dekat kota Madinah. Dan di situ Abul As kalah. Maka Abul As pergi ke Madinah dan mencari Zainab untuk meminta perlindungan. Maka Abul As bertanya kepada orang-orang di Madinah, di mana rumah Zainab? Ketika sudah ketemu rumah Zainab terkejut, bilang kepada Abul As, ya Abul As, apakah engkau ingin masuk Islam dan kembali rujuk bersamaku? Maka kata Abul As, tidak ya Zainab, aku ingin meminta perlindungan kepadamu jikalau engkau masih menganggapku sebagai sepupumu dan ayah daripada anak-anakmu. Maka di situ karena Zainab masih memiliki rasa dengan Abul As, ketika subuh Zainab pergi untuk sholat subuh. Ketika selesai sholat subuh, Zainab bicara kepada Rasulullah, ya Rasulullah, di rumahku ada Abul As dan aku menjadi jaminan baginya. Maka setelah mendengar hal itu, Rasulullah SAW pergi ke rumah Zainab dan mengatakan, ya Abul As, harta-hartamu akan kami kembalikan dan engkau akan menjadi orang bebas. Maka setelah dikembalikan harta-hartanya Abul As pergi ke Mekah. Sampai ke Mekah, Abul As kembalikan harta-harta kaum Quraisy yang ada padanya. Setelah sudah selesai semuanya dikembalikan oleh Abul As kembali ke Madinah dan mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah. Maka setelah itu Abul As masuk Islam dan kembali bersama Zainab radhiyallahu anha. Nah, itulah kisah daripada cintanya Sayyidah Zainab dengan Abul As. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.